Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wendy Vermana Putra. Semoga anak-anak semua senantiasa sehat dan bersemangat untuk belajar, meskipun kita masih belajar darurat dari rumah. Anak-anak, seperti yang termaktub dalam kalender rencana pembelajaran, pada pekan ini kita mempelajari mengenai fabel. Pada pekan sebelumnya, kalian sudah diminta untuk membaca sekitar 15 cerita kecil. Cerita yang pendek sekali, kalau ditulis itu mungkin bisa dituliskan di selembar kartu pos atau di telapak tangan untuk menunjukkan betapa ringkasnya cerita-cerita tersebut. Namun meskipun singkat, cerita itu mendalam sekali maknanya. Seperti kita ketemu orang di tengah jalan dan tiba-tiba kita kena tonjok. Akhir ceritanya rata-rata begitu mengejutkan. Kisah-kisah itu dikenal sebagai fabel Aesop. Apa itu Aesop? Aesop ini dikenal sekali dalam khazanah cerita. Konon fabel Aesop telah ada sejak abad 6 sebelum Masehi. Aesop dikenal sebagai seorang budak yang hidup pada masa Yunani kuno. Ia pandai menuturkan cerita-cerita fabel karangannya, kisah-kisah mengenai binatang yang seolah-olah dapat berbicara dan bertindak sebagaimana manusia. Kisah-kisah ini memberi pelajaran kehidupan kepada manusia. Bukan sekadar kisah moral, fabel Aesop dianggap sebagai alegori yang menggambarkan betapa golongan yang kuat selalu berusaha menguasai, mengendalikan, dan bahkan menghancurkan golongan yang lebih lemah. Nah, kalau dalam khazanah tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, misalnya di dalam kitab-kitab suci, kita akrab dengan kisah Nabi Sulaiman dan semut, Nabi Sulaiman dan burung hudhud, atau Nabi Sulaiman dan ikan kut di lautan. Juga kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Ini untuk menyebut beberapa contoh. Nah, di salin dia itu saya kutipkan Quran surat 27, surat An-Naml ya, ayat ke-18, yang mengisahkan tentang semut yang bisa berbicara. Apakah ini bisa kita sebut sebagai fabel? Kalau mengambil definisi fabel sebagai kisah mengenai binatang yang seolah-olah dapat bicara, kisah dalam Al-Quran ini bisa kita sebut sebagai fabel. Nah, dalam cerita yang sering dituturkan orang-orang tua kita dulu, kita pasti pernah mendengar cerita yang populer sekali mengenai sang kancil. Ternyata di fabel Aesop ada cerita berjudul The Hare and the Tortoise yang kelak dipinjam orang tua kita dan sekarang kita kenal dengan cerita adu lari antara kancil dan kura-kura. Begitulah cerita yang bermakna itu seringkali dipinjam dan diceritakan ulang dalam berbagai versi untuk menyampaikan maksud tertentu dalam konteks fabel untuk memberi pelajaran kehidupan. Nah, lalu bagaimana fabel itu pengertiannya? Jadi fabel itu bisa kita artikan sebagai cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Biasanya isi fabel itu berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut disebut sebagai orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Jadi cerita itu menarik karena apa? Karena ada permasalahan antara tokoh-tokohnya. Di komplikasi ini harus menuju klimaks ya, atau menuju puncak masalah. Jadi masalah kecil kemudian membesar, kemudian memuncak menjadi permasalahan yang sangat rumit atau kompleks. Barulah nanti diselesaikan di resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Jadi di sini cerita akan selesai, apakah berhasil ataukah gagal, biasanya di situ.
Koda ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Apa koda? Koda itu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Biasanya dalam cerita fabel kadang-kadang di akhir cerita kita akan mendapatkan amanat yang diungkapkan secara tersurat. Kalau diceritakan secara lisan, disampaikan secara lisan. Kalau dalam teks, berarti di akhir tulisan itu ada amanat yang dituliskan oleh si pencerita. Nah, untuk ciri-ciri fabel sebetulnya mirip-mirip ya dengan unsur intrinsik yang sudah kita pelajari di cerita narasi. Jadi silakan kalian buka-buka lagi di situ, misalnya unsur intrinsik fabel dan unsur intrinsik narasi itu ada tokoh, lalu ada penokohan, ada setting atau latar yang meliputi latar tempat, latar waktu, latar suasana, ada juga tema, ada atau gagasan yang mendasari cerita, juga ada amanat. Sudut pandang juga terdiri dari 3, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Tapi biasanya yang digunakan dalam fabel itu sudut pandang orang ketiga. Dia-diaan atau dengan menyebutkan nama si karakter, nama si tokoh. Nah, ciri fabel yang dapat kita ingat bahwa fabel itu mengambil tokoh para binatang. Biasanya wataknya gimana? Wataknya itu digambarkan dengan ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana watak manusia ya. Tokohnya dapat berbicara seperti manusia. Dapat berbicara. Dapat bertindak seperti manusia. Dan ceritanya itu memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat ini diurutkan dari awal sampai akhir. Fabel biasanya menggunakan latar alam. Karena hewan ya, jadi latarnya biasanya hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasanya menggunakan kalimat naratif atau menyatakan peristiwa, lalu kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan biasanya juga menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal atau bahasa percakapan. Nah, kalau sudah, silakan kalian baca-baca lagi modul yang Bapak kirimkan. Lalu silakan kerjakan kuis di tautan yang Bapak kirim di grup. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa pekan depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.